Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwani wa ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengingat sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Banyak pertanyaan tentang masalah-masalah berkaitan dengan kurban. Mungkin juga muncul pertanyaan kepada antum, karena ya sebagian yang tanya ke ana dia ditanya gitu, Ustadz saya ditanya, saya mau nanya. Nah, baik, silakan buka kitab Al-Wajiz, pembahasan tentang Al-Udhiyah. Itu ada di kitab Al-Atimah, di kitab ana halaman 500. Qala al-musannif hafidhahullah, al-udhiyah. Al-udhiyah artinya binatang kurban, hewan kurban. Al-udhiyah secara bahasa diambil dari kalimat duha, waktu duha. Artinya penyembelihan yang dilakukan di waktu duha. Ini makna udhiyah dilihat dari segi bahasa. Adapun makna udhiyah secara istilah kita dapatkan banyak sekali pengertian dari para ulama. Di antaranya yang dicantumkan di sini, beliau mengatakan ma yudbahu minan na'ami yauman nahri wa ayyamit tashriqi taqarruban ila Allah Ta'ala. Udhiyah adalah apa yang disembelih berupa binatang ternak. Berarti di sini kita tahu makna udhiyah itu hewannya, ya kan? Udhiyah adalah binatang ternak yang disembelih. Yauman nahri, pada hari nahr, hari penyembelihan. Maksudnya adalah hari Idul Adha 10 Dzulhijjah. Jadi kalau dibilang yaumun nahr itu 10 Dzulhijjah. Sebagaimana hari Arafah untuk tanggal 9 Dzulhijjah. Wa ayyamut tasyriqi, dan di hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu ada 3 hari. 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Jadi berurutan selama 4 hari. Waktu penyembelihan kurban itu berarti 4 hari. Tanggal 10, 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Makanya kalau disembelih selain itu tidak sah kurbannya, bukan kurban. Taqarruban ila Allah Ta'ala, disembelihnya sebagai bentuk taqarrub, sebagai bentuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dari kesimpulan ini bisa kita simpulkan bahwasanya kurban itu berupa binatang ternak. Jadi tidak semua binatang hewan bisa dijadikan kurban. Hanya binatang ternak. Nanti dijelaskan yang mencakup 3 jenis hewan saja. Jenis onta, jenis kambing, dan jenis sapi, dengan segala macam jenisnya.
unta dengan segala jenisnya yang bermacam-macam, sapi pun demikian, termasuk kerbau. Kerbau ini masuk jenis sapi, masuk jenis, meskipun namanya kerbau, salah sendiri namanya kerbau. Nah iya, tapi dia masuk jenis sapi, kata para ulama seperti itu. Termasuk kambing dengan segala jenisnya, mau yang kibas, mau yang biri-biri, mau yang domba, semuanya masuk dalam kategori itu. Adapun selain itu tidak boleh, meskipun lebih mahal, berkali-kali lipat. Seperti orang saya mau berkorban dengan seekor kuda misalkan, tidak sah karena hewan kurban itu ditentukan. Meskipun kuda mungkin harganya 100 juta, kambing itu harganya 1,5 juta ada, 100 kali lipat lebih mahal, ya kan? 1 kali lipat lebih mahal. Tapi tetap yang 1,5 juta itu yang sah, seekor kambing. Sementara kuda meskipun 500 juta, 1 miliar tidak sah karena ditentukan. Kemudian juga ditentukan waktunya dan juga tujuannya, niatnya harus ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi pengertian ini sudah mencakup 2 syarat diterimanya ibadah. Pertama adalah ittiba li Rasulillah SAW, berkaitan dengan jenis hewan ternak yang disembelih, berkaitan dengan waktu, yaitu yang telah ditentukan. Yang kedua, syarat yang kedua adalah ikhlas, yaitu dilakukannya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kedua, hukumnya. Apa hukum kurban? Beliau mengatakan di sini, wahya wajibatun 'alal qadiri 'alaiha. Kurban itu adalah wajib hukumnya bagi orang yang mampu menunaikannya. Sebenarnya ini masalah khilaf. Bahkan jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah bagi yang mampu. Sunnah muakkadah bagi yang mampu. Terlepas dari itu semua ulama sepakat ini adalah ibadah yang disyariatkan dan ditekankan. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Siapa orang yang mampu di sini? Yaitu orang yang memiliki kelebihan harta. Kelebihan ini cukup untuk membeli, yaitu untuk membeli seekor kurban, ya, seekor hewan kurban. Maka dia yang ditekankan untuk berkurban. Semampu dia, meskipun hanya membeli seekor kambing yang murah, selama masih ketentuannya dan syarat-syaratnya terpenuhi, maka dia yang ditekankan untuk berkurban. Bahkan seorang apabila dia yakin bisa membayar, boleh berhutang untuk kurban. Ya, seorang boleh berhutang untuk berkorban selama dia yakin bisa membayar hutangnya. Contoh seperti orang misalkan dia punya gaji bulanan, gajinya cukup untuk beli kambing, hanya saja waktu hari kurban dia nggak ada uang cukup untuk beli kurban, maka boleh dia pinjam, boleh berhutang untuk beli kurban, karena dia tahu nanti akhir bulan dia bisa membayar. Atau dia memiliki piutang kepada orang lain yang belum jatuh tempo, bulan depan baru dibayar, sementara pada saat hari-hari kurban dia nggak punya cukup untuk membeli hewan kurban, maka boleh dia pinjam, boleh dia berhutang kepada orang lain untuk membeli hewan kurban. Ini yang dikatakan oleh para ulama, termasuk salah satu fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun." Barang siapa yang memiliki keluasan, yaitu luasan rezeki, kemampuan untuk berkurban, baik karena dia memiliki hewan kurban sendiri atau memiliki harga, nilai atau uang untuk membeli hewan kurban. Walam yudahi, tapi dia tidak menyembelih, tidak berkurban. Fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia dekati tempat sholat hari raya kami. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memiliki kemampuan beli kurban tapi dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali dia
mendekati tempat sholat Id, sholat hari raya kami. Tayyib. Hadis ini dijadikan oleh sebagian ulama dasar wajibnya kurban. Bagaimana pendalilannya? Beliau katakan, wa wajhul istidlal, sisi pendalilannya, annahu lamma naha man kana da sa'atin an qurbanil musalla dalam yudhi. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang memiliki kemampuan membeli kurban untuk mendekati tempat sholat ketika dia tidak berkurban, dalla ala annahu taraka wajiban. Ini menunjukkan bahwasanya dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Meninggalkan sesuatu yang wajib. Ini kaidahnya seperti itu kaidahnya. Kaidahnya Rasulullah SAW. Ini kan ancaman Rasulullah. Jangan sekali-kali kamu mendekati. Ini ancaman. Dan ancaman Rasulullah terhadap sesuatu imma pertama adalah karena orang tersebut melakukan sesuatu yang diharamkan. Berarti hal itu haram. Maka diancam kalau dia melakukannya. Atau dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Atau dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Dia tidak terlepas dari hal tersebut. Imma mengerjakan yang haram, imma karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib atau amalan yang wajib. Sebab kalau amalan ini sunnah nggak mungkin diancam. Kenapa? Karena sunnah apa? Ta'rif sunnah. Mana ta'rif sunnah? Yusabu fa'iluhu wala yu'aqab tarikuhu. Diberi pahala yang mengerjakannya dan tidak mendapat siksa orang yang mengerjakannya. Tidak ada siksaan, tidak ada hukuman. Iya. An-mihnafin. Kemudian perlu diketahui bahwasanya ibadah kurban ini bukan seperti haji yang sifatnya sekali seumur hidup. Pemahaman ini pemahaman yang keliru, salah ini. Yang benar adalah ibadah kurban ini adalah ibadah bagi orang yang mampu setiap tahun. Setiap tahun. Dalilnya an Mikhnaf bin Sulaim qala kunna wuqufan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Arafah faqala, kami pernah berdiri di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Lalu beliau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan wa atiratan. Sesungguhnya wajib bagi setiap satu keluarga pada setiap tahun, yaitu berkurban, udhiyah dan juga atirah. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan ada dua hal yang wajib ditunaikan oleh setiap keluarga, setiap kakak, bahasa kita, setiap kakak, dilakukan setiap tahun. Yang pertama udhiyah, kurban. Yang kedua adalah atirah. Apa atirah, Ustaz? Sahabat nanya, atadruna mal atirah? Maka Rasulullah bilang, tahukah kalian apa itu al-atirah? Hiyallati yusammihan nas ar-rajabiyah. Itulah yang disebut oleh manusia dengan istilah ar-rajabiyah. Apa ar-rajabiyah? Dijelaskan dalam kamus, antum bisa buka Ma'ajim. Ar-rajabiyah itu adalah sembelihan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Rajab. Ibadah menyembelih yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Rajab. Dulunya disyariatkan, tapi kemudian mansukh, dihapus hukum ini. Dia mansukh. Siapa bilang ini? Makanya sabar, dibaca dulu.
Wa qad nusikhatil atiratu. Hanya saja al-atirah ini nusikhat, dihapus hukumnya, tidak berlaku dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la far'a wa la atirata. Nah, kata beliau, di komentar beliau, wa nasul atirati la yastalzimu naskhal udhiyah. Dihapusnya al-atirah itu tidak mengharuskan dihapusnya al-udhiyah, dihapusnya kurban. Ya, tadi di hadis yang pertama Rasulullah menyandingkan kewajiban tahunan untuk setiap keluarga dua, apa? Udhiyah, kurban, dan atirah. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah menghapus al-atirah. Kata beliau, penghapusan atirah tidak mengharuskan kurban ikut terhapus. Sehingga apa? Udhiyah, kurban hukumnya tetap berdasarkan hadis yang pertama tadi. Hanya saja hukum atirah terhapus oleh hadis yang kedua. Nah, wa an Jundab bin Sufyan al-Bajali qala syahidtu an-nabiyya yauman nahri. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya Idul Adha. Qala, beliau mengatakan, man dabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang menyembelih sebelum dia melaksanakan salat Idul Adha, maka ulangilah tempatnya dengan kurban yang lain. Wa man lam yadhbah fal, ada di kitab Al-Atimah. Di kitab Al-Atimah sudah agak ke belakang. Udhiyah, kurban. Nah, malam ini kita ngaji kitab Udhiyah tentang kurban, fikih kurban. Ada di agak ke belakang, bagian belakang. Ada di kitab At'imah wa Ashribah. Kitab ana ada di halaman 500, pas 500 di kitab ana halaman 500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwani wa ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengingat sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Banyak pertanyaan tentang masalah-masalah berkaitan dengan kurban. Mungkin juga muncul pertanyaan kepada antum, karena ya sebagian yang tanya ke ana, dia ditanya gitu, Ustadz, saya ditanya, saya mau nanya. Nah, baik. Silakan buka kitab Al-Wajiz, pembahasan tentang Al-Udhiyah. Itu ada di kitab Al-Atimah, di kitab ana halaman 500. Qala al-musannif hafidhahullah, al-udhiyah artinya binatang kurban, hewan kurban. Al-udhiyah secara bahasa diambil dari kalimat duha, waktu duha. Artinya penyembelihan yang dilakukan di waktu duha. Ini makna udhiyah
dilihat dari segi bahasa. Adapun makna udhiyah secara istilah kita dapatkan banyak sekali pengertian dari para ulama. Di antaranya yang dicantumkan di sini, beliau mengatakan ma yudbahu minan na'ami yauman nahri wa ayyamit tashriqi taqarruban ila Allah Ta'ala. Udhiyah adalah apa yang disembelih berupa binatang ternak. Berarti di sini kita tahu makna udhiyah itu hewannya, ya kan? Udhiyah adalah binatang ternak yang disembelih. Yauman nahri, pada hari nahr, hari penyembelihan. Maksudnya adalah hari Idul Adha 10 Dzulhijjah. Jadi kalau dibilang Yaumun Nahr itu 10 Dzulhijjah. Sebagaimana hari Arafah untuk tanggal 9 Dzulhijjah. Wa ayyamut tasyriqi, dan di hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu ada 3 hari. 11, 12, 13 dari bulan Dzulhijjah. Jadi berurutan selama 4 hari. Waktu penyembelihan kurban itu berarti 4 hari. Tanggal 10, 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Makanya kalau disembelih selain itu tidak sah kurbannya, bukan kurban. Taqarruban ila Allah Ta'ala, disembelihnya sebagai bentuk taqarrub, sebagai bentuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dari kesimpulan ini bisa kita simpulkan bahwasanya kurban itu berupa binatang ternak. Jadi tidak semua binatang hewan bisa dijadikan kurban. Hanya binatang ternak. Nanti dijelaskan yang mencakup 3 jenis hewan saja. Jenis onta, jenis kambing dan jenis sapi dengan segala macam jenisnya. Unta dengan segala jenisnya yang bermacam-macam, sapi pun demikian. Termasuk kerbau. Kerbau ini masuk jenis sapi. Masuk jenis, meskipun namanya kerbau, salah sendiri namanya kerbau. Nah, iya, tapi dia masuk jenis sapi. Kata para ulama seperti itu. Termasuk kambing dengan segala jenisnya, mau yang kibas, mau yang biri-biri, mau yang domba, semuanya masuk dalam kategori itu. Adapun selain itu tidak boleh, meskipun lebih mahal. Meskipun lebih mahal berkali-kali lipat. Seperti orang saya mau berkorban dengan seekor kuda misalkan, tidak sah. Tidak sah karena hewan kurban itu ditentukan. Meskipun kuda mungkin harganya 100 juta, kambing itu harganya 1,5 juta ada. 100 kali lipat lebih mahal, ya kan? 1 kali lipat lebih mahal. Tapi tetap yang 1,5 juta itu yang sah. Seekor kambing. Sementara kuda meskipun 500 juta, 1 miliar tidak sah karena ditentukan. Kemudian juga ditentukan waktunya dan juga tujuannya, niatnya harus ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi pengertian ini sudah mencakup 2 syarat diterimanya ibadah. Pertama adalah ittiba li Rasulillah SAW, berkaitan dengan jenis. Hadal, depan aja, depan. Baik. Kemudian beliau mengatakan wala yujzi'u minha, dari binatang ternak ini tujzi, la tujzi, tidak cukup. Berarti binatang ternak tadi pun ada ketentuannya, termasuk umur, tidak termasuk ditentukan umurnya. Maka beliau katakan ini dari binha, di antara binatang ternak ini tidak cukup illal jada'u minad-dha'ni, illal jada'u minad-dha'ni, kecuali jada' dari jenis do'an. Do'an ini salah satu jenis kambing.
yaitu yang modelnya putih, bulunya tebal, domba ya, biri-biri. Nah, untuk jenis itu kata beliau tidak cukup pertama kecuali jada jenis do'an. Apa jada? Untuk jelaskan. Wasaniyu mimma siwahu, dan untuk selain itu harus saniyah. Harus saniyah. Jadi yang boleh jada hanya do'an, hanya ad-do'an, hanya jenis domba. Adapun selainnya ya, untuk jenis kambing selain do'an, untuk onta dengan semua jenisnya, sapi dengan semua jenisnya, itu harus as-saniyu. Apa itu jada, apa saniyu, jelaskan berikut ini. Wal jada'u minad do'ni ma lahu sanatun indal jumhuri wa qila sittatu ashhurin. Yang dimaksud dengan jada dari jenis yaitu tadi kambing domba, yaitu domba yang berusia 1 tahun. Ini menurut jumhur ulama. Qila, ada yang bilang di antara ulama adalah sittatu ashhur, usianya adalah 6 bulan ke atas. Jadi tidak boleh kurang dari 6 bulan. Jadi untuk domba memang kalau bisa ya umur 1 tahun. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, mampunya hanya di bawah itu, maka paling tidak boleh kurang dari 6 bulan umurnya. Untuk jenis domba, ingat nih, jenis domba. Wasaniyu minal ma'zi, dan apa namanya, dan saniyu dari jenis ma'iz. Dan untuk jenis ma'iz itu kambing, yaitu kambing kacang bahasa kita. Apa bahasanya? Bukan wedus, bukan. Wedus itu yang wedus itu apa? Kambing kacang itu ya. Kambing etawa, kambing dan sebagainya, yang kupingnya panjang, yang besar. Yang kayak itu. Nah, untuk yang jenis itu harus sani. Untuk sani ini berapa umurnya? Mastakmala sanatan wa dakhala fis saniyah. Yaitu yang sudah umurnya sempurna 1 tahun, masuk ke tahun kedua. Jadi minimal itu umurnya sudah lengkap 1 tahun dan seterusnya. Tidak boleh kurang dari 1 tahun, harus 1 tahun lebih. Gimana kalau 2 tahun ya? Boleh, tambah boleh, itu maksudnya. Jadi 1 tahun ke atas untuk jenis yaitu kambing. Wa minal baqari, dan untuk sapi mastakmala sanataini wa dakhala fi salisah. Sudah sempurna 2 tahun, memasuki usia 3 tahun. Jadi tidak boleh kurang 2 tahun, harus 2 tahun lebih dan seterusnya. Wa minal ibli mastakmala khamsa sinina wa dakhala fi sadisah, dan untuk onta yaitu yang telah sempurna umurnya 5 tahun, masuk ke tahun ke-6 dah. Jadi di sini dapat dipahami dari onta dulu. Onta itu berarti umurnya 5 tahun lebih ke atas, dan tidak boleh kurang dari 5 tahun. Sapi 2 tahun ke atas, tidak boleh kurang dari 2 tahun. Untuk kambing ada 2 jenis. Ya, jenis ma'iz, yaitu kambing kacang. Kita alam. Itu harus 1 tahun lebih. Harus 1 tahun lebih, 1 tahun ke atas. Tapi untuk jenis domba, jenis biri-biri, itu boleh ketika nggak ada lagi, yaitu selama tidak kurang dari berapa? 6 bulan. Tidak kurang dari 6 bulan, harus ke atas. 7 bulan boleh? Ya boleh. 7 bulan pasti boleh. Wallahu ta'ala alam. Ini kaitan dengan ketentuan pada umur hewan kurban. Kemudian berikutnya, untuk berapa ankam tujziul budanatu wal baqaratu, untuk berapa orang onta dan sapi itu, untuk berapa orang onta dan sapi itu, yaitu berkurban dengan sapi, berkurban dengan onta, itu boleh untuk berapa orang?
An Jabir bin Abdullah qol kharajna ma'a Rasulillah muhillina bil hajj. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan ibadah haji. Fa amarana Rasulullah an nastarika fil ibili wal baqari. Kami diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk untuk kolektif, ya, untuk kolektif dalam onta dan sapi. Kullu sab'atin minna fi badanah atau fi budnah, sama aja. Setiap 7 orang dari kami dengan 1 ekor onta. Jadi menunjukkan 1 ekor onta itu bisa dan boleh sebagai ibadah kurban untuk 7 orang. Boleh 7 orang kolektif berkurban dengan 1 ekor onta. Ini untuk ibadahnya 7 orang. Kemudian berikutnya, fa in kana an-nasu fi qillatin minal mal. Apabila orang-orang dalam keadaan sedikit harta, kesulitan untuk berkurban. Au ghalatil ibli wa ruhasatil ghanam, atau dalam keadaan di mana onta harganya naik tinggi mahal sementara kambing murah. Sementara kambing murah, tidak seperti biasa, jauh sekali nilainya. Istaraka kullu ashratin fi jazur. Maka boleh setiap 10 orang kolektif dalam 1 ekor onta. Jadi dalam keadaan tertentu, kepepet, dalam keadaan terdesak, itu boleh 10 orang beribadah kurban dengan 1 ekor unta. Nah. Jadi untuk unta ada 2 keadaan, ya. Keadaan yang normal, aman, terkendali, itu 1 ekor unta untuk 7 orang. Tapi dalam keadaan sulit, di antaranya adalah dalam keadaan onta harganya mahal, tidak jauh dibandingkan dengan kambing, maka dalam keadaan ini boleh 10 orang kolektif berkurban dengan 1 ekor onta. An Ibnu Abbas qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, kunna ma'a Rasulillah fi safarin. Kami pernah sedang safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahadharul adha, bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Ini sedang safar Idul Adha. Pasti sulit karena sedang safar. Fastaraqna fil jazuri an ashratin. Maka kami pun beribadah kolektif dalam 1 ekor onta untuk 10 orang. Jazur itu onta. Wal baqarati an sab'atin, dan untuk 1 ekor sapi untuk 7 orang. Sapi tetap tuh 7. Hanya onta yang dalam keadaan tertentu bisa untuk 10 orang. Adapun kambing, asyatu tujzi'u 'anir rajuli wa ahli baitihi. Kambing itu cukup untuk ibadahnya 1 orang sekaligus anggota keluarganya. Jadi untuk 1 orang saja kalau kambing. An Atha bin Yasar, saya pernah bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, kaifa kanatid dhahaya fikum ala ahdi Rasulillah? Bagaimana dahulu kurban-kurban di antara kalian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, sahabat ini mengatakan, kana ar-rajulu fi ahdi Nabi yudahi bisyati anhu an ahli baitihi. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 orang berkurban dengan 1 ekor, yaitu kambing, untuk ibadah dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Maksudnya di sini 1 ekor kambing itu sudah ibadahnya dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang yang berkurban sekaligus untuk keluarganya, untuk keluarga dia yang ada di bawah nafkah dia, istrinya, anak-anaknya, termasuk kedua orang tuanya kalau kedua orang tuanya dia yang menafkahi. Termasuk kedua orang tuanya kalau kedua orang tuanya dia yang menafkahi. Tapi beda kalau orang tuanya ini masih nafkah sendiri, ya enggak, karena dia yang berkurban sendiri, dia di luar kakak, di luar keluarganya dia.
Sementara orang yang masih ada satu kakak dengan dia, bahasa kita, yang ada di bawah nafkah dia, maka 1 ekor kambing ini sudah cukup untuk ibadah dia dan keluarganya. Fayakuluna wa yud'imuna, lalu mereka makan, wa yud'imuna, dan memberikan kepada orang lain. Summa tabahan nas fasara kama tara, tapi kemudian orang-orang yaitu berbangga-bangga sehingga seperti yang kalian lihat. Intinya ya ikhwan rahimakumullah, dalam kurban, sebaik-baik kurban itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak. Maka sebaik-baik kurban itu onta. 1 orang kurban dengan 1 onta, itu lebih baik. Itu lebih baik. 1 orang 2 onta juga baik, lebih baik lagi, gitu maksudnya. Jadi tadi itu adalah kaitan dengan pembatasan, batas minimal, gitu maksudnya, batas wajib dalam ibadah kurban. Adapun seandainya seorang diberikan kelapangan rezeki, kemudian berkurban lebih besar daripada itu, maka selama itu jenis hewan kurban, maka sah-sah saja. Semakin bermanfaat, semakin baik. Semakin bagus, semakin baik. Baik. Mala yajuzu an yudhaha bihi, apa saja yang tidak boleh, atau binatang apa saja, atau apa saja dari binatang tersebut yang tidak boleh dikurbankan. Jadi ada aib-aib, ada penyakit-penyakit, ada hal-hal yang bila itu terdapat ada pada binatang kurban, maka tidak boleh atau tidak sah berkurban dengan binatang tersebut, atau paling tidak mengurangi nilai dari pahala kurban tersebut. Apa saja? Diriwayatkan dari Ubaid bin Fairuz mengatakan, qultu lil Bara' bin Azib, saya bertanya kepada sahabat yang mulia Bara' bin Azib, haditsni bima kariha au naha anhu Rasulullah min al-adahi, sampaikan kepada kami apa yang Rasul benci dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dari yang terdapat pada hewan-hewan kurban. Faqala qala Rasulullah hakadha biyadihi, kata sahabat ini Bara' bin Azib, Rasulullah SAW berkata begini, katanya, sambil berisyarat dengan tangannya. Waya di aksar min yadihi, tanganku lebih pendek dari tangan beliau. Jadi sambil berisyarat Rasulullah begini. Arba'un la tujzi'u fil adahi, ada 4 hal yang tidak boleh ada pada binatang kurban. Al-aura'ul bayyinu auruha, buta sebelah, jelas butanya, berarti nutup, jelas. Wal maridatul bayyinu maradha, yang sakit jelas sakitnya, pas mau disembelih sakit. Takut dia mungkin sakit, tidak boleh sembelih, tidak sembelih, tunggu sehat. Tunggu besok, masih ada besok tanggal 11 itu, jangan sakit sampai sembuh. Sembuh boleh. Jadi kalau pas sakit nggak boleh. Kata para ulama, bahkan para ulama mengatakan begini, memberi kaidah dalam masalah ini, apa saja yang mengurangi rasa pada daging kurban, maka itu mengurangi nilai kurban. Nah, termasuk buta. Kalau buta kan kurang nih. Butanya mata 1 hilang kan kurang, nggak lengkap. Nah gitu. Kalau 2 tadi apalagi tambah habis. Apa saja. Termasuk sakit. Sakit ini kan mengurangi nih rasanya nanti. Rasa pada memang masih lengkap dia utuh, tapi kan sakit. Ketika sakit hilang, berkurang rasanya, nggak enak. Kemudian wal arja'ul bayyinu dhal'uha, pincang sebelah jelas pincangnya. Ya kan berkurang kakinya. Satu kaki hilang, jelas pincangnya. Wal kasiratul lati la tunqi, kemudian patah yang tidak bisa sembuh. Patah, kasirah itu pecah, patah, la tunqi, tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh lagi, tidak bisa kembali
kembali lagi, ya patah. Tapi kalau bisa sembuh lagi nggak apa-apa, kan nggak masalah, masih utuh. Jadi intinya ketika penyakit-penyakit ini atau aib-aib ini itu mengurangi kesempurnaan binatang kurban tadi. Ya, sehingga dikiaskan di situ. Dikiaskan di situ apa saja yang bisa mengurangi satu bagian dari kurban, satu saja sempurna, maka tidak boleh. Seperti kambing yang nggak ada telinganya, ini tidak boleh. Benar-benar tidak ada. Gimana kalau adanya pendek, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa, tapi mengurangi nilainya. Makanya di sini disebutkan, ya, disebutkan dalam hadis ini juga disebutkan mana? Jadi intinya di sini ada seorang sahabat itu ada seorang bertanya bahwasanya dia tidak suka dengan kambing, berkurban dengan kambing yang telinganya kecil, tidak suka dia. Maka dibilang ke dia, kalau kamu tidak suka dengan sesuatu, maka janganlah kamu berkurban dengannya. Tapi jangan kamu haramkan untuk yang lain. Kan ada kadang-kadang kambing itu yang umumnya itu panjang tapi dia kecil. Nah, kecil. Kuper. Nah, yang seperti ini kalau kuping itu hilang semuanya total tidak boleh. Kenapa? Karena hilang satu di antara kesempurnaan dari kambing tersebut. Tapi ada tapi jelek, kecil, maka ini mengurangi nilainya, makruh. Maka begitu juga dengan bagian-bagian yang disebut tadi, itu kan sempurna, buta sebelahnya, atau tadi pincang sempurna pincangnya, puncangnya jelas pincangnya, sakit jelas sakitnya. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau tidak sampai derajat itu, maka boleh hanya saja makruh. Disebutkan di bawahnya itu. Qala al-Imam Nawawi, wa ajma'u ala anna al-uyub al-arba' al-bakura fi hadil barra la tujzi'ut tadhiyatu biha. Para ulama sepakat bahwasannya aib-aib, kekurangan-kekurangan yang 4 yang disebutkan dalam hadis Bara itu la tujzi'ut tadhiyah, tidak sah berkurban dengannya. Ya jelas. Wa kadza ma kana fi ma'naha wa akbah. Begitu juga dengan yang semakna dengan itu, apalagi yang lebih jelek. Termasuk telinga tadi, kalau habis total nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tanduk juga kalau habis nggak ada tanduknya sama sekali. Ini hewan biasanya umumnya tanduk, ada tanduknya. Tapi kok ternyata ada jenis kambing yang pasti ada tanduknya. Tapi untuk ini kok nggak ada tanduknya sama sekali, tidak boleh. Tidak boleh. Wa ma kana aqal, adapun yang kurang dari itu. Nah, tadi dia buta tapi nggak jelas butanya, mungkin agak kider dikit gitu. Min hadil uyub, lihat, jaza ma'al karoh, boleh karena matanya ada, cuman karena sakit berkurang kesempurnaannya, ma'al karohah, hanya saja tidak disukai hal demikian. Artinya apa? Kita kalau berkurban, ini kurban kita persembahkan untuk Allah, maka berikan yang terbaik yang kita mampu. Ya, yang terbaik yang kita miliki, itu yang kita kurbankan, kita persembahkan kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Azza wa Jal. Itu kalau kita mampu. Demikian karena waktu terbatas apa yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah habis. Satu lagi, satu aja. Mudah-mudahan bisa jawab. Ih, panjang lagi. Bahwa ada perbedaan. Yang ketawa ada perbedaan tanggal Hijriah antara Indonesia dan Arab. Otomatis tanggal 9 Dzulhijjah di Indonesia dan Arab berbeda. Jadi untuk puasa Arafah apakah mengikuti Arab karena mengikuti para jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, atau tetap tanggal 9 Dzulhijjah di Indonesia? Ini panjang sebenarnya pembahasannya nih. Ada saja ya kalau anak ikut Indonesia karena anak orang Indonesia. Karena orang Indonesia. Karena begini ya kawan. Karena kalau kita ikut Arab, kita itu karena mau tanya sekarang, puasa Arafah ini ada sejak kapan? Anggaplah kita tahunya dari sejak zaman Nabi SAW. Tapi perbedaan seperti ini kira-kira ada sejak kapan? Juga sejak itu juga ada kan perbedaan dengan Indonesia. Cuman kapan kita baru kenal masalah ini? Baru-baru ini ketika medsos mudah, ketika media mudah, paham nggak Pak? Ketika itu media mudah,
Kemana selama ini terus? Kemana selama ini? Apa ada permasalahan dalam masalah ini? Nah, sehingga apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah sebagaimana dulu kita itu puasa Arafah karena tanggal 9 Dzulhijjah di tempat kita, bukan karena wukuf Arafah di sana. Maka Allah Ta'ala alam, yang rajih adalah kita puasa karena tanggal 9 Dzulhijjah. Belum lagi. Ini sempat kita ngobrol di antara asatid kemarin itu. Sebenarnya masalah haji ini kan sudah dari zaman dulu kan, dari zaman Nabi Ibrahim. Begitu ya, puasa Arafah juga udah lama. Puasa Arafah juga dari sebelum itu. Ya kan? Tayyib. Sebelum Rasulullah disyariatkan haji, ya kan? Kita ngaji untuk Rasulullah. Berarti Arafah itu kan kosong. Arafah kosong. Sementara puasa Arafah itu ada. Nah, terus bagaimana dengan puasa Arafah? Apa nunggu orang wukuf di Arafah? Allah Ta'ala alam bisa. Jadi Allah Ta'ala alam, intinya ini masalah khilafiyah. Dan kalau antum tanya ana bagaimana, saat ini ana condong untuk puasa Arafah ngikuti tanggal 9 Dzulhijjah di tempat di mana kita ada. Allah Ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.